Yo yo yo, welcome back to my channel, kembali lagi bersama gua Gong. Yo, gimana kabar semua cuy? Gua doakan selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke cuy, kali ini gua berada di dealer Benelli motor Bali. Seperti biasa, kalau gua berada di sini berarti ada motor baru. Ketika ada motor baru, pasti gua akan review cuy. Oke cuy, nggak usah lama-lama, langsung saja kita review motor baru yang baru datang ke dealer cuy. Motor apakah itu? Langsung saja kita masukkan coy. Ada motor apa aja? Motor apa? Banyak sih, ada motor banyak. Oke, jadi motor yang akan kita review kali ini adalah motor dari Benda Napoleon Bob, tapi yang 250 seperti ini. Oke cuy, jadi ini dia adalah motor Napoleon Bob 250. Jadi seperti ini penampakannya cuy. Benar-benar sekilas dilihat benar keren banget sih cuy. Kita lihat kelilingin dulu cuy. Dari depan, dari samping, dari belakang. Wow, cakep banget. Sisi kiri, oh cakep banget. Apalagi kalau dilihat dari bawah gini cuy. Wow, benar-benar cakep banget cuy. Keren nih Napoleon ini. Benda Napoleon. Oke, jadi kita akan review motor ini. Kita akan lihat fisik-fisiknya seperti apa aja, desain-desainnya, mesin-mesinnya. Ya kita lihat aja lah semua lah. Karena ini cuma review aja, nggak tes. Bukan di test ride ya, karena nggak ada test ride-nya. Jadi ya kita review aja ini karena motor masih baru banget cuy, bukan motor unit test. Jadi kita lihat-lihat aja seperti apa motor. Oke, jadi kita lihat dari depan dulu deh. Oke, jadi kita lihat dari depan dulu ya. Kita lihat tuh dari depan di bagian atas, kita lihat. Ini yang benar-benar yang membuat beda adalah benar dari apa sih namanya nih, shock depannya nih ya, benar-benar kekar banget dan banyak ada ornamen dan apa namanya, ini juga menurut gua desain yang dibilang beda daripada yang lain, nyeleneh gimana, tapi kalau dilihat-lihat sekilas agak terlalu rame, tapi ya ini yang bikin dia beda cuy daripada yang lain. Kan bisa lihat aja langsung dari depan tuh. Gua dari sini ya, kalau gua lihat dari sini benar-benar nggak bikin bosen sih cuy. Kita lanjut, kita lihat dari depan cuy. Dari depan ini yang menarik perhatian gua adalah shocknya bagian depan. Kalau dibilang teleskopik ya teleskopik, cuma dia ada tambahan pier ini cuy. Ini yang bikin dia itu beda daripada yang lain cuy. Ini mungkin nggak semua orang suka sama desain ini, tapi kalau gue pribadi sih gue suka gitu, karena ini yang membuat desain di bagian depan itu kelihatan kekar sekali cuy. Lampu bagian depan juga ya sudah pasti pakai LED semua, ukurannya mungkin sekitar 4 ya, ini kayaknya kecil banget cuy. Kalau menurut gue ini lampunya kecil banget, mungkin 4,5 4,7 mungkin ya, nggak nyampe 5 inch kayaknya nih. Tapi ini kira-kira kecil banget cuy. Kecil banget. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang membuat gue suka desainnya ini, dan ini bahannya juga aluminium kah, CNC gitu cuy. Ini keras banget, bukan plastik ya. Dia nyambung ke sini, ke bagian bawah. Di bawah juga ada sambungan ini lagi, dan di sini juga nyambung untuk pegangan shock ini. Ini benar, wah keren banget desainnya. Memang dari Benda yang keluar pertama Napoleon Bob 500 itu pun desain ada cover shocknya itu keren. Ini lebih keren lagi cuy, padahal ini hanya 250 cc. Keren nih, gue suka kalau desain ini ya, karena dia berani tampil beda daripada yang lain cuy. Kita lihat bagian bawah, peleknya sudah berukuran ini 18, depan belakangnya 18, ukurannya 130 per berapa ya nih, 130 per 70 ring 18. Benar-benar gede banget cuy. Cakramnya juga besar banget ini. Ini gede banget ya cakramnya. Kaliper untuk sudah 4 piston juga, radial. Wah, Oke, kita lanjut ke belakang dikit. Di bagian bawah
udah ada radiatornya juga. Jadi ini sudah berpendingin radiator cuy. Kunci kontaknya kayak gini, desainnya kayak gini, nggak ada lipat-lipatan lagi kayak punyanya Benda 252C ya. Ya karena ada lipatan, kalau ini enggak, dan dia sudah seperti ini cuy. Oh, mantap. Jadi colokannya di sini. Oke. Sudah ada radiator. Nah, ini ada knalpot di sebelah kiri. Jadi dia Fitwin, mesinnya Fitwin 250 cc, dan untuk desain knalpotnya juga gue agak suka nih desain knalpotnya. Jadi dia terpisah antara depan dan belakang. Di bagian depan dia langsung ambil dari depan. Di sini dia belok, ada sambungan gitu langsung ke bawah, dan desainnya langsung ada di bawah seperti ini. Dia looks knalpotnya juga looks knalpot custom yang sudah dicat warna hitam gitu sih, nggak kelihatan kayak knalpot pabrikan kayak motor-motor pada umumnya kayak gitu. Cuma ini udah gue suka bentuk knalpot, cuma karena ini mesin standar, knalpot standar, jadi suaranya ya standar juga, belum nggak ada yang ngeblar atau gimana. Nanti kita akan cek sound juga gimana suaranya cuy. Ini gue suka sih. Balik lagi ya, kita mundur sedikit, gue lupa di bagian atas lampu siannya dia ditaruh di sini. Benar-benar minimalis, sangat-sangat menyatu semua desainnya cuy. Gue nggak ngerti ini gimana cara desainnya, dan ini juga bahannya udah langsung aluminium apa ini ya, pokoknya keras banget. Tempat dudukan desainnya juga di sini menyatu, minim banget, ada baut kelihatan kayak gitu cuy. Sini juga sudah ada dudukan plat nomornya ya. Plat nomor biasanya dia di bawah, dia ditaruh di atas. Cuma ini kayaknya gue agak kurang suka desain plat nomor yang ada di sini. Kalau menurut gue ini sih harusnya nggak usah dikasih plat nomor ya. Ini kasih cover aja ke atas, itu lebih cakep lagi sih. Ini kalau gue pribadi, gue akan isi plat nomor, gue taruh di bawah sini ya, atau di sini. Di sini nih, gue taruh di sini nih, lebih enak. Seperti itu, kita lihat dari speedometer di bagian atas. Nah, di bagian atas kokpitnya seperti ini cuy. Lagi-lagi desainnya benar-benar menyatu semua. Dan bisa lihat ya, segitiga itu yang menyatu lagi sama stang. Jadi semua di desain sudah menyatu semua cuy. Ini kalian bisa lihat ada minim sekali, ada baut kelihatan di sini. Nah, tapi di sini ada dua baut ya, maksudnya stangnya dia langsung menjepit ke teleskopik di bagian atas. Ini kalau mau ganti stang harus copot yang ini cuy. Ini stangnya langsung copot karena dia nyatu langsung sama segitiganya. Tapi ini bisa dicopot sih harusnya. Bagian kiri juga sama. Tuh, seperti itu. Cuma yang paling gua nggak suka di desain Napoleon ya, Napoleon Pop, entah itu yang 500 atau 250, bagian setangnya itu gue nggak suka banget gitu. Karena memang desainnya itu sport banget ini ya, motor dia aliran cruiser atau apa ini ya, tapi desain setangnya itu sport banget. Ini kalau gue duduk di sini, gue pegang knalpot ini kayak berasa naik motor sport. Dan anehnya lagi adalah kakinya itu front control cuy. Ini kebayang dulu bungkuknya gimana naik motor ini kan. Seperti itu. Kalau gue pribadi sini harusnya stangnya lebih naik sini, lebih santai gitu kan. Cuma kan semua selera sih, tinggal di custom aja. Yang penting ada niat buat di custom aja. Kita lihat speedometernya, kita akan hidupin dulu dah. Kita hidupin kontak, speedometernya tuh canggih, enak banget sih cuy. Kayak gini, ada animasi gitu cuy. Semuanya sudah. Ini ada touchscreen nggak sih? Oh enggak. Layar semua udah penuh layar, bukan. Wih, udah cakep nih. Ada ABS-nya juga. Ya, nggak begitu banyak ada informasi. Ada neutral gearnya, odo, trip. Ya seperti ini aja sih, nggak begitu banyak ada tampilan. Ini bensin, ya gini-gini aja sih. Yang penting, tapi enak dilihat lah. Sudah digital semua cuy. Oke, nanti tes soundnya terakhir aja. Kita cek lagi cuy. Spion dia sudah pakai spion handbar seperti ini. Cuma dia gede kalau menurut gua. Kalau gua sukanya lebih kecil. Nih, gede kayak gini semua bagian samping. Sekarang
kayaknya motor bawaan dari dealer, dari pabrik sekarang udah nggak pakai spion yang sini ya. Sekarang udah pakai yang kayak gini semua cuy. Keren. Oke, lanjut lagi. Tangki, waduh, ini agak berat cuy kalau digeser. Nah, kalau dari samping kayak gini cuy, tangkinya kelihatan memanjang dari depan ke belakang, memanjang. Cuma kalau dari atas dia tuh slim banget. Desainnya seperti ini, ada tulisan Benda, tulisan Napoleon. Cuma nggak tahu nih 250 nya mana. Oh nih BD Benda 250. Cuma nggak kelihatan begitu ya. Oke, kalau dari samping kita bisa melihat mesinnya yang dari samping kelihatannya padat banget cuy. Nggak sedikit sekali ada celah yang terlihat di sini. Benar-benar kelihatan padat banget, kokoh. Jarang ada ruang kosong, terutama di bagian atas. Hanya ada covernya sudah menutupi semua, jadi nggak ada ruangan kosong di sini. Ini juga, dan ini filter udaranya. Rotor body ada di sebelah sini. Dan kalau gue perhatikan lagi, kabel-kabelnya juga terlihat rapi banget di dalam ya. Kalau dari luar sekilas itu nggak kelihatan ada kabel-kabel yang berantakan gitu. Jadi semuanya tersusun rapi semua di sini. Gue sangat-sangat jarang melihat ada perkabelan yang sembrautan. Biasanya bagian sini tuh kabel sembrautan, tapi ini oke sih, clean, enak, rapi. Walaupun ini motor telanjang ya, sedikit ada cover body, tapi dari Benda Napoleon ini bisa membuat perkabelannya sangat rapi sekali. Benar-benar mantap. Oke, mesinnya V-twin, gagah, keren banget kelihatannya, keker banget cuy. Aduh, keren banget ini motornya. Bagian belakang lagi kita lihat joknya mirip-mirip sama kakaknya Napoleon Bob yang 500, belayang gitu cuy. Jadi ini memang single ini ya, single jok. Ini buat motor jomblo cuy. Ini buat motor jomblo. Cuma kalau mau custom bisa ditambahin dudukan jok sini untuk pembonceng bagian belakang. Nah, yang menarik lagi adalah bagian tadi yang depan itu shocknya udah menarik banget ya. Bagian belakang juga gak kalah menariknya cuy. Kalian bisa lihat. Ini kalau nggak ada ini ya, biasanya mirip-mirip desain chopper gitu cuy. Langsung ke bawah. Tapi di sini dia ada sambungan untuk shock breaker bagian belakang nih. Gue nggak ngerti gimana mekanismenya ini, tapi ini benar-benar berfungsi atau tidak. Tadi gue coba iseng-iseng dudukin, tapi ini keras banget cuy. Gimana mainnya gue masih nggak ngerti ya. Padahal gue coba injak-injak, cuma dia masih agak keras. Gue nggak ngerti gimana mekanisme. Cuma di sini ada shock breakernya, dan dipikirkan pemasangannya seperti ini. Ada link-linknya juga di sini. Banyak sambungan, mungkin banyak gerakan yang ketika dia shock yang main itu ada gerakan-gerakan yang ya mekanismenya seperti itulah. Gue gak begitu paham juga. Cuma kalau pribadi gue, harusnya dibuat monoshock di bagian tengah atau di sini, atau di sini dalam gitulah deh, supaya ini nggak ada, karena ini mengganggu banget desainnya menurut gue. Karena dia kalau sudah seperti ini harusnya plong rangka seperti ini aja, nggak usah pakai shock breaker di sini. Kalau gua ya, dia bisa buat desain shocknya di dalam sini atau di sebelah sini, dibuat monoshock aja lebih bagus. Karena memang ini motor kan untuk single ya, motor jomblo, jadi pemakaian monoshock harusnya sudah oke, nggak usah yang pakai double shock segala. Nah, seperti itu cuy. Dan ini juga udah ada spakbolnya. Lagi-lagi spakbolnya hanya setengah, nggak yang full sampai belakang. Jadi jeleknya adalah ketika hujan-hujan atau becek ya, mau nggak mau basah cuy, nyiprat. Walaupun di sini juga sudah ada untuk plat nomor ya, ini nggak ngaruh banyak, tapi di sini tetap kena pengendara cuy.
Seperti itu. Dan yang baru ngeh lagi gua adalah dia penggerak menggunakan rantai coy, bukan menggunakan belt lagi seperti kakaknya Napoleon Bob 500 atau Benda 52 apa 252C yang itu dia menggunakan fan belt ya, tapi ini dia sudah menggunakan rantai. Harusnya kalau gua lebih suka ke rantai sih, karena tarikannya lebih berasa ketika pakai belt gitu. Kalau pakai belt itu biasanya lebih ketika kita gas tuh ada agak-agak delay gitu, karena dia kan bahannya memang karet seperti itu. Cuma untuk awetannya memang lebih awet pakai fan belt daripada rantai. Dan ukuran rantainya ini 520. Untuk ukuran gear depan atau belakang gue nggak tahu sih. Ukuran rantainya 520. Velgnya juga bagian belakang sama ring 18 juga. Jadi depan belakang ring 18 menggunakan ban ukuran 150/70 ring 18. Untuk velgnya mirip-mirip jari-jari klasik seperti jari-jari klasik gitu ya. Cuma dia sudah pakai velg velg yang bawaan pabrik sudah kayak gini. Oke, jadi di bagian samping kayak gini. Kalau gua lihat ya di bagian dari samping itu yang lagi-lagi ini sama seperti kakaknya adalah ceper banget. Kalian bisa lihat ya di bawah ini dongkraknya pun ya, standarnya pun ini pendek banget. Kalau gua ini posisi standar ini mungkin sekitar 6 jari. Ini benar pendek banget. Jadi ini ketika melewati jalur-jalur yang rusak ini sangat tidak direkomendasikan, karena memang desain motornya juga bukan buat off-road ya. Buat santai nih. Oke, ini di bagian kiri ya. Di bagian kiri kita lihat di bagian kanan. Nih, di bagian belakang ada sen juga, sennya di sini. Ada dudukan plat nomor juga. Jadi kalau memang mau di custom agak ribet juga sih di sini, mau custom sennya tuh di mana. Kalau taruh di sana ya perlu imajinasi yang bagus untuk custom motor ini. Tapi gue suka bentuk sennya tuh mungil kecil. Ini bisa dicopot nih ya, karena ini masih baru cuy, nggak boleh dicopot. Tapi ini gue suka banget bentuk sennya tuh kecil mungil cuy, keren banget ini. Sen-senan custom banget buat motor, kecil banget cuy. Bannya 150 dari belakang, cukup gambut. Lampu stop lampnya ada di sini. Ini lampu stop lampnya. Kalau gue nyalain pasti nyala ya, kelihatan ya. Kalau nggak, gue nyalain dulu. Nah, lampu stop lampnya ada di bawah jok. Mirip juga sama kakaknya Napoleon Bob 500. Matiin dulu. Oke, kita lanjut lagi. Di bagian belakang sudah ada disc brake juga. Disc brake-nya juga lumayan besar banget untuk ukuran disc brake bagian belakang cuy. Sudah memakai bagian kanan ya. Lanjut, ini ada shock juga, jadi double shock di kanan kiri cuy. Ada mekanismenya. Ini juga gue masih belum paham gimana cara kerjanya. Tapi ini terpikirkan juga seperti ini, nggak ngerti ya. Harusnya dari sini langsung ke sini nggak sih? Cuma ini ada ini, jadi gua nggak ngerti sih. Ya yang penting udah ada kayak gini. Lanjut. Nah, ini juga ada cover di sini sih. Ada cover, mungkin ini di bagian dalam ada untuk elektronik ya. Di cover di sini supaya tidak terlihat perkabelan yang semrawut, jadi dia taruh di sini. Nah, di sini juga di bagian bawah ada akinya cuy, di bagian bawah sini cuy, akinya ada di bagian bawah. Gue pikir tadi akinya di sini, ternyata di bawah. Agak ngumpat gitu dan masangnya ribet juga cuy. Tapi memang sudah terpikirkan ya semua desainnya, jadi mantap. Yang desain Napoleon memang selalu di luar ekspektasi cuy. Dari belakang dari permesinan kelihatan lagi di sini benar-benar rapi banget semuanya. Bentuk mesinnya tuh enak dilihat. Knalpotnya keluar dari belakang, muter ke depan, ke bawah, semuter gini. Jadi bukan yang kayak model-model Harley yang biasanya langsung ke sini gitu. Dia dibuat muter ke depan, ke bawah, ke belakang, dan desainnya di sini sampai sini aja knalpotnya, nggak yang sampai belakang gitu cuy. Jadi kayak knalpot chopper gitu, desain chopper gitu di bawah.
Ini gue suka gininya, apa namanya, model knalpot yang kayak gini. Nanti juga rencana SCR gue buat model knalpot kayak gini cuy. Keren kayak gini cuy. Oke, jadi seperti itu aja yang bisa gue infoin ke kalian untuk Napoleon Bob 500 Napoleon Bob 250 cuy. Jadi sekilas ya ini motor kelihatan panjang banget, dan yang gue suka adalah padat, terlihat padat di sini. Perkabelan itu sangat minim banget, terlihat benar-benar rapi banget. Cuma yang beda dari kakaknya adalah rangkanya cuy. Rangkanya ini ya dicat biasa, bukan pakai powder coating kayak punya kakaknya, itu kelihatan lebih mewah, lebih kokoh. Tapi kalau yang ini dia pakai cat biasa. Dan yang gua ngeh lagi, beda banget sama rangka-rangka motor pada umumnya. Ini rangkanya tuh diameternya gede-gede banget cuy, gede-gede banget, beda banget sama motor yang pakai itu tuh. Rangkanya itu kan kecil gitu kan, ini besar banget cuy. Ini benar-benar kelihatan kokoh, padat. Gila sih, keren ini Benda Napoleon Bob 250. Untuk harganya berapa harganya Pak Di? 93.800. Napoleon Bob 250 di Bali harganya adalah 93. Hah? Tidak mengikat lagi sih, bisa naik juga itu karena barangnya juga jarang gitu. Bisa naik lagi karena sama kayak Napoleon Bob 500 kemarin 180 jadi 100, hampir 190 juga cuy. Untuk motor 250 harga 90 jutaan, gimana menurut kalian? Dan yang jelas ini motor bukan buat orang yang mendang-mending ya. Kalau suka beli gitu aja, buat sultan aja, suka beli. Kalau enggak ya nggak usah. Tapi yang benar-benar buat teman-teman yang suka tampil beda, ini cocok di motor ini, bisa dicoba. Jadi yang mau beli motor ini Benda Napoleon Bob, terutama di Bali, bisa langsung datang ke Benelli Motor Bali di Jalan Veteran. Ada banyak motor yang bisa teman-teman lihat sini, pilih-pilih bisa. Terutama kalau yang Napoleon Bob, kalau mau lihat-lihat bisa langsung datang ke Benelli Motor Bali cuy. Bisa langsung dicoba-coba. Oh iya, gue lupa, tadi gue pengen tes sound ya. Sebelum gue tutup videonya, kita tes sound dulu cuy. Oke, kita nyalain. Ini animasinya mantap. Oke, cek engine dulu sampai dia selesai. Langsung kita hidupkan coy. Gas. Suaranya masih standar ya. Cuma kalau pengen ngeblar kalian harus ganti knalpotnya cuy. Pasti ini. Kalau punya motor ini harus, hal yang pertama kalian wajib ganti adalah knalpotnya. Sisanya nggak perlu karena udah ganteng semua. Oh, sama satu lagi, kalau nggak suka model stangnya bisa di custom juga, lebih naik supaya lebih nyaman cuy. Dan tidak terlalu pendek, tidak terlalu ceper. Karena ini motor pendek banget cuy. Kalau pukul apa namanya, tinggi badan 160-150 masih enak karena napak sempurna. Gue pun napak sempurna karena gue 175 nampak, apalagi yang 150 ini nampak karena ini motor pendek banget. Kita coba geber lagi cuy, geber. Wih, ada yang unik cuy, takometernya gue pikir yang ini ya, ternyata yang bulat kecil ini cuy. Kalian bisa lihat ya, yang bulat kecil ini ya, gue gas ya. Tapi agak delay cuy, animasinya agak delay cuy. Nih, gua gas ya, gas. Nah, baru dia jalan. Enggak yang sensitif langsung ngikutin sesuai dengan gas yang kita gas ya. Dia agak delay gitu karena memang animasi ya. Jadi seperti itu suaranya. Seperti itu suaranya Napoleon Bob 250. Tapi buat teman-teman yang suka, minimal harus ganti knalpot dulu baru keluar suara ngeblar itu. Oke, jadi sekian dulu video gua kali ini. Semoga kalian terhibur nontonnya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau coba lihat ini, langsung aja datang ke Benelli Motor Bali di Jalan Veteran Denpasar cuy. Oke, gue Gong Jolodri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.